Tes, dengar ya? Oke. Nggak usah pakai PPT? Nggak usah pakai itu. Oh harus, karena ini direkam. Iya, iya. Assalamualaikum. Nama saya Feli. Saya tutornya untuk jurusan komunikasi bisnis. Ya, jadi nggak usah kenalan lagi ya. Kita udah kenalan. Kemudian di sini nanti akan ada 5 kali atau lebih, bahkan sampai 6 kali ya pertemuan online-nya. Kalau Mbak Siti tadi ya nggak bisa ikut nggak apa-apa, asal memberitahu dan tolong tugasnya nanti dikerjain aja. Iya. Terus nanti ada TTM juga untuk hari ini ya, sama tanggal 20 Oktober. Tepatnya hari Minggu juga ya, sama nanti ada ujian. Oke, ini jadwal perkuliahan kita. Kemudian, oke, sebelum kita masuk nih ke komunikasi bisnis. Komunikasi itu sadar nggak sadar kita 70% dari kegiatan kita berkomunikasi dalam setiap harinya, bener nggak? Kita ngobrol sama teman, sama apa namanya, mungkin kita message di Facebook aja itu kita udah berkomunikasi, ya nggak sih? Nah, komunikasi itu juga nggak mesti kita ngobrol, nggak mesti kita tatap-tatapan muka sama orang. Kenapa? Karena baca email aja, baca informasi aja, majalah atau mungkin pesan di Facebook itu udah termasuk komunikasi. Jadi komunikasi itu apa aja sih? Bisa berbicara, ya kan? Kemudian bisa mendengar. Kita ngedengerin orang ngomong apa atau informasi yang orang lain sampaikan ke kita, itu kita udah berkomunikasi sebenarnya. Kemudian menulis. Bayangin kalau nggak ada orang yang mau nulis, nggak akan ada buku, nggak akan ada majalah, nggak akan ada bacaan, nggak ada bacaan, orang nggak punya pengetahuan, nggak punya informasi, mana bisa berkomunikasi. Jadi menulis pun salah satu komunikasi. Dan membaca, ada tulisan tapi kita nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu, kita nggak akan bisa sampaikan kepada orang lain, berarti kita juga nggak bisa berkomunikasi. Nah, secara garis besarnya, komunikasi itu sendiri proses mengirimkan, menerima, memahami gagasan, perasaan dalam bentuk verbal atau non-verbal. Verbal itu tuh ketemu langsung orangnya, ada orangnya ya, komunikasi langsung. Non-verbal itu tidak berkomunikasi langsung. Contohnya, kalau misalnya Mbak message temennya di Facebook atau SMS gitu ya, itu non-verbal namanya, karena nggak ketemu langsung. Dan tidak langsung dapat feedback. Artinya feedback itu apa namanya, respon. Jadi kalau saya nanya Mbak nih, Mbak namanya siapa? Mbak langsung jawab, nama saya Siti gitu kan. Kalau misalnya saya message, Mbak namanya siapa, kemudian balasnya 10 menit lagi, berarti itu kan tidak secara langsung, ya kan? Tidak secara langsung, jadi non verbal. Dan baik itu secara disengaja ataupun tidak. Nah, elemen komunikasi sendiri itu ada siapa aja sih di dalam suatu proses komunikasi? Nah, yang pertama, ya silakan masuk. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Aku boleh kenalan dulu ya. Namanya Mbak siapa? Panggilannya Mbak Yuliana ya. Satunya lagi Mbak Dina. Aku panggil Mbak Dina aja ya. Oke, Mbak Yuliana, Mbak Dina. Perkenalkan ya, nama aku Feli. Aku tutornya untuk jurusan komunikasi bisnis. Oke, karena tadi sebelumnya aku udah jelasin sedikit tentang komunikasi, aku lanjut aja langsung ke elemennya ya. Oke. Dalam suatu proses komunikasi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang mau nyampein sesuatu. Nah, apa sih yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan itu gagasan. Mbak punya ide. Gimana ya kalau kita misalnya bikin satu acara, itu kan ide namanya. Kemudian ada yang namanya perasaan, nggak selalu ide, tapi misalnya Mbak pengen curhat, ya kan, perasaan Mbak tuh pengen disampaikan ke orang lain, itu namanya juga kita mau berkomunikasi. Nah, kita yang punya ide, yang punya perasaan yang mau disampaikan itulah kita ini komunikatornya. Tapi kita kan nggak mungkin ngomong sendiri, ya nggak? Kita nggak mungkin ngomong sama benda atau apa, kita harus ngomong sama orang lain. Nah, makanya ada penerima pesannya. Siapa sih? Komunikan. Kita sebutnya orang yang menerima pesan itu komunikan. Nah, pesan yang disampaikan itu apa? Yang tadi berupa gagasan ataupun perasaan kita. Jadi elemen-elemennya ada komunikator, orang yang mau nyampein, komunikan, orang yang menerima pesan kita, sama pesan itu sendiri. Ya. Kemudian karena kita belajar tentang komunikasi bisnis.
komunikasi itu kita tahu nih, oh oke, saya punya pesan, saya punya ide, saya punya perasaan yang mau disampaikan. Tapi harus berhubungan dengan bisnis. Bisnis sendiri itu apa? Kalau kalian mungkin tahu ya, bisnis jual beli barang itu bisnis, buka toko itu bisnis, itu benar banget. Tapi kalau secara teorinya sendiri, bisnis itu kegiatan komersial yang menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan dan mempertahankan taraf hidup. Maksudnya apa? Kita manusia punya kebutuhan, pastinya. Kita butuh pakaian, kita butuh makan, ya enggak? Nah, bayangin kalau nggak ada yang ngasilin pakaian, nggak ada tuh pabrik pakaian, nggak ada tuh yang bikin makanan, ya kan? Kita bisa nggak memenuhi kebutuhan hidup kita? Nggak bisa. Nah, jadi dari dulu karena manusia itu butuh sesuatu, diciptakanlah bisnis itu. Bikin sesuatu kemudian dijual. Kalau zaman dulu nggak ada uang, kita pakainya tukar, barter. Tapi sekarang udah ada uang, jadi kita bisa jadi itu bisnis tukar barang dengan uang, ya kan? Nah, komunikasi bisnis. Kalau kita komunikasi curhat gitu ya, atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Itu komunikasi juga. Tapi coba deh, kalau kalian melihat teman sebelah, siapa sih mereka gitu ya? Misalnya Mbak Siti ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri. Ada Mbak Dina, ada Mbak, aduh maaf ada Mbak Yuli, Mbak Yuli aja ya. Oke, Mbak Yuli. Sadar nggak sadar sebenarnya teman-teman kita sendiri, kita mulai dari teman kita dulu, itu adalah potensial bisnis. Coba bayangin, maksudnya potensial bisnis itu gimana? Andai kata deh, Mbak Siti jualan pulsa, siapa sih yang bakal ditawarin pertama kali? Pasti teman terdekat, bener nggak? Nggak mungkin dong tiba-tiba di jalan, saya jualan pulsa nih, kamu mau beli nggak? Nggak mungkin, karena dia nggak akan percaya. Kamu siapa, kamu jualan pulsa ke saya, bener nggak? Di Indonesia pun kayak gitu, kecuali Mbak buka toko. Tapi Mbak pasti lihat, pasti Mbak akan coba jualin apa yang Mbak punya. Andai kan Mbak mau berbisnis gitu ya, ke teman terdekat dulu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh apa ya, maksudnya meng-underestimate. Maksudnya itu adalah ke teman kita sendiri. Jangan, kalau bisa jadi perbanyaklah teman. Kenapa? Karena sebenarnya teman itu aset, ya kan? Karena suatu hari nanti, walaupun cuma bisnis pulsa, itu namanya udah bisnis. Kita tuh udah jadi pengusaha, ya. Jadi coba mulai dari sekarang ubah pola pikirnya sedikit gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kita bisa jadiin peluang, ada peluang dimanfaatin, apalagi untuk berbisnis, ya. Apalagi anak-anak mahasiswa komunikasi kan pastinya nih bisa dong ya, kayak apa sih, pendekatan kepada orang lain, ya nggak? Kita kan belajar komunikasi, kita belajar orang lain, kita belajar gimana caranya nyampein pesan, nyampein sesuatu kepada orang lain. Jadi saya harapin suatu hari nanti mahasiswa-mahasiswa komunikasi UT gitu ya, punya pola pikir lebih daripada mungkin anak-anak manajemen. Kenapa? Karena kalian punya kemampuan berkomunikasi yang mungkin jauh lebih baik. Gak cuma teori aja jadinya, tahu berkomunikasi, ya kan? Nah, komunikasi bisnis itu apa sih? Kalau teorinya bilang pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan, pasti. Setiap bisnis itu pasti punya tujuan, ya kan? Nah, disampaikannya dengan apa? Secara personal, dari individu ke individu atau impersonal. Contohnya, kayak berita. Berita itu impersonal. Kenapa? Saya membaca berita, saya nyampaikan informasi nih kepada orang lain. Tapi mereka nggak memberikan saya respon balik. Mereka cuma dengerin, mereka nonton aja TV di rumah masing-masing. Ketemu nggak saya sama mereka? Saya nggak ketemu sama mereka. Tapi saya komunikator, saya memberikan informasi kepada orang lain. Itu impersonal. Ya. Kemudian melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Karena kita bahasnya mengenai suatu organisasi, suatu bisnis, maka secara lebih lanjut saya akan bahas lebih dalam lagi tentang organisasi ya, perusahaan lah intinya. Oke. Ruang lingkup komunikasi bisnis. Siapa sih yang ada di dalam ruang komunikasi bisnis ini kalau kita bicara perusahaan? Oke, kalau kalian lihat di dalam gambar di sini ada pemilik manajemennya. Jadi siapa sih pemilik perusahaan itu? Nah, pasti kalau perusahaan jual barang, dia punya apa? Punya pelanggan, ya dong. Nah, punya pemasok. Contohnya, saya ini jualan baju. Saya ada yang tinggal di Jakarta? Gak ada ya? Gak ada. Oke, mungkin tahu ya beberapa tempat di Indonesia, di daerah tempat tinggal mbak-mbak sekalian ini, yang pemasok jual baju misalnya, atau pabrik baju. Saya jualan baju, saya toko, saya ngambil langsung dari pabrik. Berarti pabrik itu siapa? Pemasok saya. Kenapa? Karena dia yang memberikan saya bajunya untuk saya jual lagi. Nah, saya punya pelanggan, saya mbak-mbak ini yang beli. Nah,
Regulator itu pemerintah. Biasanya ada aturan. Kalau di Indonesia itu restoran itu ada yang namanya pajak, benar nggak? Setiap makanan itu kena pajak. Kalau nggak salah sih 10%. Jadi harga sebenarnya itu biasanya nanti pada saat kita bayar ada kenanya 10% lagi, jadi agak sedikit lebih mahal. Itu nanti disetorkannya kepada pemerintah. Kemudian penyalur itu contohnya, saya ini agen baju, Gimana caranya saya jual baju ke pelanggan-pelanggan saya? Nah, saya masukin baju-baju saya ke toko-toko nih, toko-toko kecil atau mungkin kalau di sini pasar malam gitu ya, yang di emperan. Nah, itulah mereka penyalur saya. Mereka yang berhubungan sama konsumen langsung, saya lah yang punya bajunya. Tapi saya belum tentu jadi pemasok. Saya juga pemasok bisa jadi, tapi saya ngambil lagi juga dari pabrik. Pabrik itulah pemasok saya. Jelas ya? Oke. Kemudian kalau kalian lihat yang warnanya biru itu adalah orang-orang yang sangat mempengaruhi pemilik manajemen perusahaan. Nggak ada orang-orang yang di dalam apa namanya kolom biru ini, perusahaan itu akan susah sekali untuk melakukan kegiatan aktivitasnya. Nggak ada pemasok mau jual apa? Ada pemasok, ada barangnya, tapi nggak ada orang yang mau beli. Siapa juga yang mau beli? Gimana juga nggak bisa kan ya? Nah, kemudian kalau yang warnanya pink itu adalah faktor eksternal. Jadi tidak secara langsung dia mempengaruhi perusahaan itu. Contohnya teknologi. Zaman sekarang udah banyak banget ya, ada iPhone, ada Samsung, banyak banget ya. Nah, mereka itu mungkin nggak berhubungan langsung satu sama lain. iPhone sama Samsung beda perusahaan. Tapi dengan kecanggihan teknologi yang ada, Samsung lihat nih, iPhone udah keluar iPhone 5. Saya nggak boleh kalah. Kenapa? Teknologinya udah ada yang baru lagi. Pelanggan saya nanti pergi semua dong ke iPhone, ya nggak? Nah, pelanggannya Samsung. Jadi secara nggak langsung, tapi itu terus-menerus berubah. Kemudian politik. Iya, kalau di dalam satu negara itu pasti ada namanya regulasi politik ya, ekonomi. BBM naik. Secara tidak langsung pasti akan berhubungan dengan saya sebagai pengusaha, tapi tidak langsung mempengaruhi. Gara-gara BBM naik terus harga baju saya nggak laku, belum tentu juga ya, nggak semua. Mungkin bahan pangannya yang agak mahal ya kan. Saya kan juga manusia, saya walaupun pengusaha saya juga butuh makan. Nah, saya juga ada konsumsi. Nah, walaupun saya punya perusahaan baju dan saya ini bisnis yang lancar-lancar aja, pada saat BBM naik, konsumsi saya naik kan. Pendapatan saya yang tadinya 1.000 sebulan, konsumsi saya 500 sebulan, gara-gara BBM naik, konsumsi saya jadi 600, tabungan saya jadi cuma 400, benar nggak? Jadi faktor politik itu mempengaruhi, tapi tidak langsung. Kemudian sosial, ya tentunya masyarakat. Kalau saya tadi jualan baju, selera masyarakat pasti berubah ya, benar nggak? Tren zaman sekarang warna apa ya, misalnya, ya nggak? Jadi walaupun baju yang saya jual itu bagus, secara tidak langsung berpengaruh. Kenapa? Karena harus mengikuti apa yang pelanggan mau. Aduh mbak lagi tren warna merah nih, mbaknya jualan bajunya warnanya biru, pasti dia nggak mau beli, ya kan? Jadi berpengaruh. Dan fisik itu lebih kayak mungkin lingkungan seperti bencana alam dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Boleh? Ya. Oke, kalau regulator selain dari pemerintah, misalnya Mbak, kayak misalnya perbankan. Saya ini misalnya buka usaha pinjam uang dari bank, ya kan? Nah, ada bunganya. Kebetulan suku bunga bank lagi naik nih. Berarti saya harus bayarin bunga pinjaman saya setiap bulannya lebih mahal dong. Kan suku bunganya lagi naik. Berpengaruh nggak sama kegiatan operasional perusahaan saya? Sangat berpengaruh. Kenapa? Wah, dulu saya pinjam modal 10 juta gitu ya, bunganya cuma 500.000. Sekarang bunganya 700.000, mahal kali. Mau nggak mau apa yang saya harus lakukan? Saya naikin deh harga baju saya. Mau nggak mau dong, kalau nggak saya rugi. Kalau nggak saya nggak untung. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sangat mempengaruhi perusahaan. Regulator itu banyak, nggak cuma pemerintah. Ya contohnya tadi perbankan. Kalau saya pinjam uang untuk buka usaha, sangat-sangat